Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Maulana Ibrahim. Pada kali ini saya ingin mempresentasikan hasil analisis saya mengenai penerapan Enterprise Information System dalam meningkatkan efisiensi pada PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau PT INTI, disusun guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Enterprise Information System. Dosen pengampu Muhammad Zakia Ulhaq MKOM. Nama Agustin Maulana Ibrahim, NIM S1SI 220323, Prodi Sistem Informasi 6A, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer Sistem Informasi Masa Banjarnegara 2025. Pada kali ini di sini saya yang pertama ada kata pengantar dengan berjudul penerapan Enterprise Information System dalam meningkatkan efisiensi PT Industri Telekomunikasi Indonesia ini dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini disusun guna memenuhi mata kuliah Enterprise Information System yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Zakia Ulhaq. Di sini penulis menyadari bahwa makalah ini menjadi salah satu masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran serta kritikan yang membangun dari para pembaca demi menyempurnakan makalah ini di masa mendatang. Semoga makalah ini memberi manfaat dan menjadi referensi bagi pembaca. Selanjutnya ada daftar isi. Di sini dalam daftar isi saya melampirkan beberapa daftar isi, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan di bab kedua ada tinjauan pustaka, konsep dasar informasi sistem enterprise, jenis-jenis sistem enterprise, dan lain-lain. Di bab 3 yaitu ada profil singkat mengenai PT INTI, implementasi informasi sistem atau PT INTI, dampak dan manfaat enterprise IS, dan tantangan dan solusi enterprise. Di bab 4 ada hasil dan pembahasan. Kita lanjut aja langsung ke pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan atau latar belakang. Pengembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah membawa perubahan signifikan dalam cara organisasi dan perusahaan menjalankan operasionalnya. Dalam era digital ini, tuntunan untuk merespon kebutuhan pasar secara cepat dan efisien menuntut perusahaan agar mampu mengelola proses bisnis secara tergenerasi. Salah satunya pendekatan strategi yang banyak menggunakan adalah penerapan Enterprise Information System atau EIS, yaitu sistem informasi berskala besar yang menggabungkan berbagai fungsi bisnis ke dalam satu platform terpadu. Enterprise Information System memungkinkan perusahaan untuk mengelola data secara real-time, meningkatkan akurasi mengambil keputusan, serta mempercepat alur kerja lintas divisi. Sistem ini mencangkup berbagai modul seperti keuangan, sumber daya manusia, logistik, produksi, dan layanan pelanggan. Dengan demikian, EIS tidak hanya mendukung kelancaran operasional, tetapi juga menjadi fondasi yang penting dalam mencapai efisien, transparansi, dan konsistensi data di seluruh organisasi. PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau PT INTI sebagai salah satu badan usaha milik negara atau BUMN ini di bidang teknologi dan komunikasi telah mengambil langkah strategis dan mengimplementasikan EIS. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya transformasi digital untuk mensederhanakan proses bisnis yang kompleks, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat daya saing perusahaan di tengah persaingan industri yang semakin ketat. Dengan EIS, PT INTI dapat mengoptimalkan sumber daya, mempercepat pengambilan keputusan, dan membangun sistem kerja yang lebih struktur dan teratur. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini saya ada 3. Yang pertama, bagaimana penerapan Enterprise Information System atau EIS
dalam meningkatkan efisiensi di PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau PT INTI mendukung proses bisnis utama. Yang kedua, apa saja manfaat yang diperoleh PT INTI dari penerapan AIS. Yang ketiga, apa tantangan yang dihadapi dalam implementasi AIS dan bagaimana solusinya. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. Tujuan dari penulisan ini menganalisis efektivitas implementasi Enterprise Information System, mengevaluasi sejauh mana penerapan Enterprise Information System mampu meningkatkan efisien operasional di PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau PT INTI, baik dari sisi pengelolaan sumber daya maupun kesederhanaan proses bisnis antara divisi. Nah, selanjutnya menilai keamanan dan integrasi data, mengkaji bagaimana sistem AIS menjaga keamanan, konsistensi, dan integritas data perusahaan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan real time. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat dari analisis terhadap penerapan AIS di PT INTI ini diantara lain: memberikan wawasan bagi perusahaan lain, khususnya BUMN, dalam merancang strategi transformasi digital melalui implementasi sistem informasi terintegrasi. Menjadi referensi akademik mampu praktis dan memahami dampak positif penerapan AIS terhadap efisiensi operasional dan mengambil keputusan manajerial. Selanjutnya, menggambarkan tantangan nyata yang dihadapi dalam penerapan sistem berskala besar serta solusi yang dapat dijadikan pembelajaran untuk implementasi serupa di organisasi lain. Yang selanjutnya, meningkatkan kesadaran akan pentingnya integrasi data dan proses bisnis dalam membangun daya saing di era digital. Lalu di bab 2 saya menuliskan tentang tinjauan pustaka. Yang pertama, konsep dasar sistem informasi enterprise atau Enterprise Information System, yaitu sistem Enterprise Information System atau merupakan sistem informasi berskala besar yang dirancang untuk mendukung kebutuhan operasional harian, manajemen strategi, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. AIS memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai proses bisnis yang tersebar di berbagai unit untuk departemen ke dalam platform terpadu. Melalui integritas ini, AIS memungkinkan terwujudnya efisiensi proses, konsistensi data, serta meningkatkan kolaborasi lintas divisi. Penggunaan AIS menjadi penting terutama dalam organisasi yang memiliki proses kompleks dan membutuhkan ketepatan serta kecepatan dalam mengelola informasi. Yang selanjutnya, jenis-jenis sistem informasi enterprise atau Enterprise Information System. Yang pertama, Enterprise Resource Planning atau ERP. Ini adalah sistem informasi yang mengintegrasikan berbagai fungsi inti dalam organisasi seperti keuangan, sumber daya manusia, logistik, produksi, dan implementasi tersediaan ke dalam satu sistem terpadu menuju utama ERP. Menciptakan alur kerja yang efisien, mengurangi reduksi data serta meningkatkan kolaborasi antar bagian. Yang selanjutnya ada Customer Relationship Management atau CRM. CRM berfokus pada pengelolaan hubungan dan interaksi dengan pelanggan baik bersifat potensial maupun pelanggan lama. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk memahami kebutuhan pelanggan, merespon dengan cepat, serta membangun loyalitas melalui pelayanan dan lebih profesional dan efisien.
Selanjutnya ada Supply Chain Management atau SCM. SCM adalah sistem yang dirancang untuk mengelola seluruh rantai pasok mulai dari pemasok bahan baku, proses produksi, distribusi barang hingga sampai ke tangan pelanggan akhir. SCM bertujuan untuk mengoptimalkan biaya, mempercepat waktu distribusi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui kolaborasi yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada Business Intelligence atau BI. BI menyediakan kemampuan analitik dan pelaporan yang mendalam terhadap data perusahaan. Dengan BI manajemen terhadap memperoleh informasi yang relevan dan akurat sebagai dasar dan pengambilan keputusan strategi, merancang bisnis, serta pengawasan kinerja organisasi secara menyeluruh. Selanjutnya ada kasus studi atau studi kasus analisis. Yang pertama ada profil singkat PT Inti. PT Inti atau PT Industri Telekomunikasi Indonesia adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang telekomunikasi, teknologi informasi dan komunikasi atau TI. Yang didirikan pada tanggal 30 Desember 1966, berkantor pusat di Jalan Muhammad Toha nomor 77 Bandung, Jawa Barat. PT Inti memiliki fokus utama pada pengembangan rekayasa sistem, produksi perangkat keras telekomunikasi, serta menyediakan solusi digital yang mendukung transformasi digital nasional. Perusahaan ini menyediakan layanan secara menyeluruh mulai dari perancangan dan integrasi sistem sehingga implementasi teknologi digital untuk sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat. Produk dan solusi yang ditawarkan meliputi perangkat transmisi, sistem komunikasi, layanan berbasis internet atau Internet of Things atau IoT, platform big data, serta teknologi smart city yang menunjang penguatan infrastruktur TIC nasional. Sebagai perusahaan strategi, PT Inti aktif berperan dalam mendorong kemandirian teknologi Indonesia melalui kolaborasi dengan menteri, lembaga, dan BUMN lainnya. Fokus perusahaan adalah menjadi penyedia solusi TIK terintegrasi yang andal, inovatif, dan kompetitif, baik di bidang nasional maupun internasional. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, PT Inti mengadopsi teknologi modern seperti cloud computing, artificial intelligence atau AI, dan big data analysis. Selain itu, perusahaan juga berkomitmen pada pengembangan sumber daya manusia melalui program pelatihan dan ahli teknologi guna memastikan keberlanjutan inovasi dan kesiapan menghadapi tantangan era digital. Dengan visi tersebut, PT Inti terus berkontribusi sebagai penggerak terutama dalam membangun ekosistem digital nasional. Yang selanjutnya ada implementasi Enterprise Information System atau EIS di PT Inti. Dalam upaya melakukan transformasi digital menyederhanakan proses bisnis, PT Inti telah mengimplementasikan EIS berbasis Enterprise Resource Planning atau ERP dari SAP. Sistem ini digunakan untuk mengintegrasikan berbagai fungsi penting dan organisasi seperti keuangan, sumber daya alam, manusia. Selain ERP, PT Inti juga memanfaatkan modul Customer Relationship Management atau CRM untuk mengelola hubungan pelanggan dari Supply Chain Management atau SCM untuk mengoptimalkan proses rantai pasok. Implementasi sistem ini dilakukan secara terhadap dan struktur agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan internal perusahaan.
Dampak dan manfaat implementasi Enterprise Information System di PT Inti telah memberikan berbagai dampak positif, antara lain menaikkan efisiensi operasional, proses bisnis menjadi lebih cepat dan minim kesalahan karena integrasi sistem yang baik antar divisi. Integrasi data antar departemen data dari berbagai unit kerja dapat diakses dan dikelola secara terpusat, mengurangi duplikasi dan meningkatkan akurasi. Selanjutnya ada transparansi dan akuntabilitas keuangan dengan sistem ERP. Melaporkan keuangan menjadi lebih akurat dan dapat dipantau secara real time oleh manajemen. Mendukung pengambilan keputusan berbasis data modul BI. Memungkinkan pemimpin mengambil keputusan strategi berdasarkan data yang teratur dan relevan. Selanjutnya tantangan dan solusi implementasi ES atau Enterprise Information System. Meskipun bahwa manfaat besar implementasi EIS di PT Inti juga menghadapi berbagai tantangan, diantaranya resistensi dari karyawan. Sebagai karyawan mengalami kesulitan beradaptasi dengan sistem baru, terutama karena perubahan proses kerja yang signifikan. Solusinya dilakukan pelatihan dan sosialisasi yang intensif untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengguna. Yang selanjutnya ada biaya investasi yang tinggi. Pengadaan sistem IS terutama dari vendor besar seperti SAP memerlukan anggaran yang besar. Solusi PT Inti melakukan perancangan anggaran serta matang dan mengantisipasi sistem secara terhadap suatu prioritas kebutuhan. Yang selanjutnya ada ketergantungan faktor vendor. Tergantungan terhadap vendor. Adanya ketergantungan terhadap penyediaan sistem dapat mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutan operasional. Solusi menjalin kerjasama jangka panjang yang strategi dengan vendor serta mengembangkan kapasitas internal untuk mengelola sistem. Yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Penerapan Enterprise Information System atau IS di PT Industri Telekomunikasi Indonesia PT Inti merupakan langkah strategi dalam mendukung transformasi digital perusahaan dengan mengadopsi sistem ERP berbasis SAP serta integrasi modul CRM dan SCM. PT Inti berhasil menciptakan efisiensi operasional, integrasi data lintas divisi dan transparansi dalam mengelola informasi. Dampak positif tersebut secara langsung mendukung proses bisnis utama perusahaan dan memperkuat daya saing di tengah dinamika industri teknologi yang kompleks. Namun, implementasi IS tidak lepas dari tantangan seperti resistensi karyawan, tingginya biaya investasi, dan ketergantungan terhadap vendor. Melalui strategi pelatihan, insentif, penetapan terhadap dan kerjasama jangka panjang dengan menyediakan teknologi, tantangan tersebut dapat diatasi secara terhadap dan terukur. Saran, PT Inti disarankan untuk terus memperbarui sistem Enterprise Information System, melibatkan karyawan dan pelatihan intensif, serta memperkuat evaluasi keberlanjutan terhadap sistem yang digunakan guna menjaga efektivitas dan relevansinya. Selain itu, pengembangan kompetensi internal dalam pengelolaan sistem IS perlu ditingkatkan agar PT Inti tidak terlalu tergantung pada vendor eksternal, serta literasi digital di semua lapisan organisasi harus diperkuat. Selanjutnya, bagi perusahaan lain khususnya pada bidang badan usaha milik negara atau BUMN yang
belum menerapkan AIS. Studi kasus implementasi AIS di PT Inti dapat menjadi acuan dalam merancang strategi informasi digital secara terencana, termasuk dalam hal kesiapan sumber daya manusia dan manajemen risiko. Sementara itu, bagi kalangan akademisi dan penelitian, hasil analisis implementasi AIS atau di PT dapat dijadikan dasar untuk penelitian lanjutan, seperti pengukuran literatur atau inventor atau bisa disebut ROI dari sistem Enterprise Information System maupun perbandingan efektivitas antara vendor ERP yang digunakan oleh perusahaan sejenisnya. Selanjutnya ada daftar pustaka. Di sini saya ambil dari beberapa jurnal dari 2020 sampai 2019 sampai 2021. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika banyak kesalahan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.